Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang modul 7, yaitu dampak lingkungan SDA, sumber daya air, pada mata kuliah analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL lahan basah. Eh, Adapun modul kali ini bertujuan untuk menjelaskan tentang dampak lingkungan eh, sumber daya alam, khususnya sumber daya airnya dalam kegiatan analisis mengenai dampak lingkungan. Kemudian menginformasikan lingkup alur AMDA dalam konteks SDA. Nah, di sini kalau kita lihat dari perundang-undangan ya, atau peraturan yang berlaku, di antaranya Undang-Undang Lingkungan Hidup ya, nomor 4 tahun 82, nomor 23 tahun 97, dan nomor 32 tahun 2009. Semuanya tentang lingkungan hidup ya, ataupun pengelolaan lingkungan hidup. Nah, di sini ada beberapa definisi ya. Definisi lingkungan hidup adalah suatu kesatuan ruang ataupun benda ataupun keadaan termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi keberlangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kemudian pengelolaan lingkungan hidup itu juga tentunya adalah merupakan upaya dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Kemudian di antaranya juga pembangunan berkelanjutan itu yang berwawasan lingkungan itu nantinya adalah upaya yang sadar, terencana ya, yang memadukan antara lingkungan hidup, kemudian sumber daya, ke dalam proses pembangunan, menjamin kemampuan kesejahteraan dan mutu hidup generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Jadi adalah perpaduan antara menjaga kelestarian lingkungan dan juga untuk mengakses sumber daya seperti itu ya. Kemudian tentang ekosistem. Nah, nih, ekosistem itu apa? Itulah adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh ya. Jadi yang nanti akan membentuk keseimbangan stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup. Lalu juga ada pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara keberlangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kemudian daya dukung lingkungan hidup itu apa? Adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Lalu pelestarian daya dukung lingkungan hidup itu maksudnya adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan ataupun dampak negatif yang ditimbulkan dari suatu aktivitas ya. Sehingga tetap mampu mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, ini sedikit lagi tentang daya tampung lingkungan hidup. Itu diantaranya kemampuan lingkungan menyerap berbagai ini ya, zat energi ataupun komponen lainnya yang dimasukkan. Kemudian pelestarian dalang itu tentunya rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup, menyerap zat dan seterusnya. Lalu sumber daya. Sumber daya adalah unsur yang dimaksud sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya manusia, alam, hayati, dan non-hayati, serta daya buatan. Kemudian ada baku mutu. Baku mutu sering disebut dalam istilah lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar eh, di mana makhluk hidup, zat energi ataupun komponennya itu ada dan harus ada, minimal ada atau maksimal ada ya. Dan atau unsur pencemar yang ditenggangkan ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Ini nanti akan menjadi sebagai parameter lingkungan hidup ya. Nah, nanti ada pencemaran. Pencemaran lingkungan hidup itu ya banyak komponennya. Jadi meliputi makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen lainnya. Kemudian kriteria baku, baku nih ya kerusakan lingkungan nanti bisa diukur menurut batas perubahan sifat fisik ataupun hayati lingkungan hidupnya. Lalu perusakan lingkungan hidup itu adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung tak langsung terhadap sifat fisik ataupun hayatinya ya.
Lalu konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang tak terperbarui. Jadi kalau untuk jenis sumber daya alam yang tidak diperbarui itu ada konservasi istilahnya ya, untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana. Sedangkan sumber daya alam yang terbaharui yang bisa di renewable gitu untuk menjamin kesinambungan kesediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai. Jadi kalau untuk misalkan jenis pertambangan biji emas misalnya itu kan tidak terbaru ya, berarti harus ada konservasi. Sementara untuk pemotongan misalnya pengambilan kayu apa untuk hutan ini ya industri inhutani begitu ya, maka akan harus tetap dipelihara bagi sumber alam yang terbaharui seperti itu ya. Nah ini. Lalu apa itu limbah? Limbah menurut konteks ini adalah sisa suatu usaha, kegiatan, kemudian bahan berbahaya beracun adalah bahan yang bersifat relatif berbahaya ya, baik menurut sifat, konsentrasi, jumlah, secara langsung tidak langsung dapat mencemarkan. Kemudian limbah bahan berbahaya adalah sisa yang juga berbahaya ya, langsung tidak langsung mencemarkan lingkungan hidup. Lalu sengketa. Nah, ini ada sengketa lingkungan, nanti ada perselisihan antara dua atau lebih ya, beberapa pihak yang timbul karena adanya pencemaran gitu ya. Oke. Nah, ini adalah contoh ilustrasi proyek sipil yang wajib AMDAL ya. Di antaranya adalah proyek KPU-an, baik itu perumahan, jalan, pelabuhan, bandara, jembatan, terminal, dan seterusnya ya. Ataupun tempat-tempat pembuangan akhir yang mungkin luas ya. Lalu di bidang Diknas itu gedung pendidikan biasanya luasnya kalau lebih dari 10.000 meter luas ya, meter persegi. Ataupun bidang perdagangan, pusat perdagangan yang luas ya, baik itu bangunannya 10.000 meter persegi ataupun lahannya yang 5 hektar gitu ya. Kemudian dinas pariwisata yang kamar hotelnya itu kamarnya sangat cukup banyak ya, lebih dari 200. Kemudian tadi dinas pariwisata, lalu dinas kesehatan juga rumah sakit yang tipenya tipe B dan tipe A ya. Atau tempat isian apa tempat tidurnya itu bednya itu lebih dari 200. Nah, itu juga memerlukan sentuhan analisis lingkungan hidup ya. AMDAL maksudnya ya. Baik, ini adalah pembangunan tadi setiap pembangunan memang mengubah bentang alam ya. Ada dampak negatif, ada dampak positif. Maka nanti eh, ada istilah prinsip kehati-hatiannya. Lalu dari pihak prakarsa sehingga pembangunan tetap berwawasan lingkungan tapi tetap saja memberikan hasil apa nilai ekonomi ya. Nah, ini ada. Nanti ada kegiatan usaha, dampak pentingnya apa, dicek ya. Menurut keputusan Menteri Lingkungan Hidup ini, yang mana yang menjadi wajib AMDAL. Nah, nanti AMDAL, analisis eh, dampak lingkungannya itu ada beberapa komponen ya. Nanti dilihat komponennya, rona lingkungannya, kemudian apa saja yang terpengaruh ya. Lalu ada rumusan, saran yang akan disampaikan kepada eh, pengelola proyek ya, ataupun tadi yang inisiator tadi dalam antisipasi dampak-dampak penting untuk dapat dikembangkan. Nah, kalau bagi pemerintah maka itu sebagai pedoman ya, andal tadi analisis dampak lingkungan. Bagi yang mengusulkan proyek, prakarsa atau owner itu sebagai pedoman untuk melakukan pemantauannya. Kemudian bagi masyarakat di sekitar proyek tadi itu sebagai sumber informasi untuk mengontrol ya. Jadi pemerintah itu sebagai pedoman pengambil keputusan, pemerintah karsa itu sebagai eh, pedoman untuk pemantauan, bagi masyarakat sekitar itu sebagai kontrol dalam pengelolaan lingkungannya dari kasus tersebut. Lalu otonomi daerah itu kaitannya dengan kebijakan LH di Indonesia itu ada pendelegasian wewenang ya, ada hak pusat, ada daerah gitu ya. Jadi misalkan untuk pertambangan misalnya itu atau perhubungan itu biasanya memang di pusat. Jadi kementerian dari Jakarta yang ini kementerian yang menentukan. Sementara ya di luar ini umumnya itu di daerah, diatur di daerah ya. Nah, lalu AMDAL. AMDAL ini kan ada M-nya ya. Jadi ada mengenai kalau tadi AMDAL nih AMDAL.
analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi ini menurut Undang-Undang Lingkungan Nomor 23 yang lama juga ya 97 ya, tetap saja sama seperti itu. Jadi usaha-usaha yang menimbulkan dampak dampak besar dan penting ya. Jadi diantaranya termasuk eksploitasi sumber daya air ya, perubahan bentang alam dan seterusnya dan seterusnya. Yang dimana dia ada penerapan teknologi yang diperkirakan itu berpotensi untuk mempengaruhi lingkungan. Nah, lalu kriteria dampak besar itu ya nanti bisa jumlah manusia terdampak, luas wilayah terdampak, intensitas lamanya, kemudian komponen lingkungan hidup, sifat kumulatif ataupun berbalik atau tidak berbaliknya suatu dampak. Jenis AMDAL itu kan yang ada AMDAL tunggal ya, seperti kemarin ada AMDAL tunggal, satu sektor gitu ya. Kemudian ada AMDAL terpadu. AMDAL terpadu ya beberapa sektor ya, multi, sudah lintas. Kemudian AMDAL kawasan. Kawasan itu sebenarnya adalah AMDAL tunggal juga, cuma dia lebih komprehensif ya. Jadi dia semacam suatu kesatuan ekosistem di sini. Kalau AMDAL kawasan itu ciri khasnya ada RT RW-nya ya. Jadi disesuaikan dengan RT RW atau kawasan. Kemudian AMDAL kawasan tadi ya nanti biasanya berbagai usaha ya. Ada berbagai usaha yang dikembangkan yang menyangkut keberadaan hamparan ekosistem. Nah, kalau AMDAL lahan basah, AMDAL lahan basah yang menurut Kepmen Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2000 itu adalah kategori wilayah yang perlu dioptimalkan. Nah, adalah lahan basah. Jadi lahan basah ini adalah suatu kawasan yang juga penting untuk diperhatikan, di mana tipologi ekosistemnya ada tiga, yaitu pasang surut, rawa pasang surut tawar, payau, dan non pasang surut atau rawa lebak. Nah, jadi kalau istilah di tempat kita tuh mungkin yang daerah pasang surut, yang penelitian sebagian teman-teman kita baik itu di daerah Dirtanipah misalnya ya atau Terantang itu kategori yang pertama. Kalau pasang surut ini yang lebih ke dalam ya, jadi lebih ke atas lagi dekat Barito lewat Barito ya, terus ke dalam Barito tengah atau utara. Kemudian yang pasang surut ini yang rawa lebak ya ini seperti penelitian teman-teman yang di kemarin itu ada di Balangan ya, Paringin itu ada rawa lebak atau di Amuntai itu kategori adalah tipe ekosistem lahan basah yang dimaksud. Nah ini hal-hal yang perlu diingat untuk kawasan lahan basah ya tentunya lahan basah itu kan ada potensi yang sangat peka ya. Setiap ada sentuhan baik perubahan perilaku air ya pada bentang itu. Kemudian sifatnya terbuka dan meneruskan setiap material yang ada dia akan terbawa. Kandungan air juga akan berubah dengan drastis. Lalu di sini peran penting untuk mengatur keseimbangannya ya, sampai dia menjadi masuk ke bagian ekosistem hilirnya di laut. Kemudian di kawasan gambut misalnya itu juga ada namanya beberapa unsur penting, di antaranya bahan sisa organik ya. Penting sekali karena gambut ini kan spesifik ya, ada ketebalan khusus yang harus dijaga, terutama pada bagian hulu sungai dan rawa. Lalu peresapan air atau recharge itu juga ada pengisian tempat pengisian air murni aquifer ya. Jadi daerah isian air, daerah tangkapan ataupun daerah resapan air atau recharge itu nanti untuk mengisi air murni aquifer. Nah, akan muncul di tempat lain. Nah, ini juga menjadi kawasan yang harus dilestarikan. Diperhatikan untuk permeabilitasnya jangan sampai itu daerah tangkapan air yang harusnya air masuk untuk masuk air tanah ternyata kita ada proyek pembangunan yang menutup itu semua misalnya ditutup dengan beton ya untuk pembuatan apa yang area yang sangat luas ya sehingga ada resapan tidak ada lagi gitu jadi nanti berbahaya untuk air tanahnya carilah lokasi yang masih menampung ada apa mungkin ada permeabilitasnya gitu jadi air tetap bisa masuk ke dalam tanah itu alternatifnya ya. Lalu sempatan sungai ini ada kawasan yang memang juga basah ya jadi kiri kanan itu bisa meluap airnya nih ya dipertahankan fungsi sungainya jangan sampai membuat proyek seperti Bronjong atau itu yang habis semuanya dibetonisasi, maka ini kurang bagus ya dari sisi ini. Nanti akan dibicarakan teknologi seperti apa masih bisa eh, memperbaiki sempadan sungai. Jadi sempadan sungai tidak terganggu dengan proyek-proyek kegiatan ekonomi lainnya. Nah ini kan kriteria sempadan itu kan ada sekurang-kurangnya 100 meter kiri, kemudian 50 meter kiri kanan, itu jadi ada pelebaran sungai dan pemukiman.
Terus yang bisa juga untuk jalan inspeksi antara 10 sampai 15 meter ya. Nah, sempadan sungai itu kan ya memang ada kawasan tertentu yang penting ya untuk dilestarikan seperti sempadan pantai tadi ya. Jadi fungsi pantai dan gangguannya. Nah, ini ada daratan kawasannya. Kemudian waduk itu juga begitu ya sama ya. Jadi 50 sampai 100 meter dari titik tertinggi. Kemudian mangrove itu biasanya 150 kali ya rata-rata perbedaan tinggi rendahnya air gitu. Ini penting juga rawa bakau ya. Nah, rawa ini kan banyak sekali rawa ya. Nanti silakan dilihat di freeze saja videonya. Ini beberapa kawasan yang penting untuk pengelolaan kawasan lindung ya. Nah, ini ada bagan airnya, bagan alirnya, penyusunannya ya, rona sampai dan rencana ya. Demikian kira-kira penjelasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.